saya, engkau belum Islam yang sekarang mengenal Yesus, engkau harus alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hampir terpeleset saya nih. Itu kalau nanti Aswaja udah diperpanjang saya itu, dikritisi habis-habisan. Pokoknya kalau berhadapan dengan Aswaja itu sudah perlu hati-hati gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat Allah, may yahdillahu fala mudhillalah. Jadi dikatakan siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajid lahu nasira. Jadi kalau siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada orang yang akan menolongnya. Itu firman Allah. Jadi kalau misalnya kita yang dimaksud sesat itu Allah melepaskan dari petunjuk beragama Islam. Jadi wa may yudlil fala hadiyalah di satu sisi itu. Kemudian di sisi lain juga dengan istilah falan tajidalahu nasira. Jadi tidak ada, atau falan tajidalahu wakila. Banyak itu kalau memang mau dikait-kaitkan ya dengan akhir kalimat itu. Ya diilhami oleh Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dengan istilah wa may yahdillahu, siapa yang Allah beri petunjuk, dia tidak akan sesat gitu. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang akan bisa memberikan petunjuk. Ini saudara, jika kita berbicara tentang petunjuk Allah, kalau misalnya petunjuk Allah dicabut dari seseorang, itu tentu juga merupakan bagian dari kelalaian dari orang itu sendiri, dan juga kelalaian dari teman-temannya, atau kelalaian dari, karena memang penyebabnya itu bima kasabat aidin nas, oleh sebab tangan manusia sendiri gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, ada orang murtad misalnya seperti yang diberitakan dalam YouTube, bahkan dibesar-besarkan oleh pihak Kristen ya. Itu dikatakan bahwa seorang anggota Banser, bahkan dikatakan di satu YouTube lagi, petinggi NU katanya. Petinggi NU kemudian masuk Kristen katanya. Petinggi NU murtad dari Kristen, murtad dari Islam. Orang yang paling terkenal di Banser masuk Kristen. Jadi kalau kita lihat berita seperti ini, yang jelas namanya berita ya dibuat-buat supaya besar beritanya gitu. Tetapi permasalahan petunjuk itu di tangan Allah. Pertanyaan, jadi permasalahan petunjuk itu di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, hamba itu tetap berada di dalam Islam. Tapi kalau
Allah menyesatkan mereka, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang itu. Kalau Allah menjadikan dia musuh agama, musuh Islam, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa meluruskan kecuali Allah. Demikian kalau misalnya ada kelompok ya yang sengaja memusuhi kelompok lain, orang itu masuk dalam catatan takdir Allah sudah. Supaya orang ini yaitu suka merusak kelompok lain gitu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ar khamsina alfasana. Jadi sesungguhnya Allah menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi misalnya ada Sani Oye memusuhi orang-orang Salafi, itu sudah ditakdirkan Allah menjadi musuh gitu. Jadi misalnya Zakah harus habis-habisan membuang energi, itu juga tidak bisa dilepaskan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu harus ada sebagai ujian kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi sebagai ujian kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi orang beriman juga bisa menjadi ujian kepada orang yang beriman. Demikian juga orang kafir bisa menjadi ujian kepada orang kafir. Sama halnya dengan iman seseorang itu bisa hilang kapan saja ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut dengan mereka itu Gus Amus. Gus Amus ini adalah mantan Banser karena sudah di Kristen ya, dia menjadi orang Kristen. Asalnya Banser, dia adalah orang Banser, orang kuat di kalangan Banser gitu. Tapi kemudian dia masuk Kristen dan menjadi nyanyian di kalangan orang-orang Kristen itu sendiri supaya menarik simpati orang-orang di dalam NU. Jadi ini termasuk orang yang sebenarnya ingin menggembosi NU, maka diberitakanlah berita santer dan luar biasa ya yang dilakukan oleh Kristen ini, di backup terus itu supaya beritanya kemana-mana. Jadi ada beberapa YouTuber Kristen itu sengaja memberitakan orang yang disebut Gus Amus ini. Jadi memang ada beberapa, ada dulu juga yaitu Nur Kasim ya. Itu juga orang Sunda, ketika masuk Kristen di blow up. Tapi kalau berbicara Cianjur ini, banyaknya orang-orang Islam masuk Kristen. Jadi kita juga hati-hati. Itu bisa saja hanya ulah mereka yang memberitakan tentang Cianjur, bahwa mereka itu banyak yang masuk Kristen. Tujuannya supaya mendapatkan dana lebih banyak dari Amerika, orang-orang misionaris ini gitu. Jadi ada namanya ya sekelas foundation ya di Amerika yang membiayai misionaris di Indonesia ini, termasuk Eropa. Ya, tujuannya tidak lain. Tapi kalau di London sekarang ada Islam Corner, itu di situ terjadi perdebatan sengit ya, perdebatan sengit. Di situ tidak sedikit orang-orang Kristen yang masuk Islam malah di London itu. Setelah terjadi perdebatan luar biasa itu. Nah, yang terjadi sekarang ini di dalam tubuh umat Islam adalah kegalauan memahami agama. Mereka yang lebih mudah terperosok ke dalam agama orang lain sudah pasti agamanya yang tidak fundamental gitu. Jadi kalau agamanya sudah tidak fundamental, agamanya setengah-setengah, apalagi kemudian
didukung oleh fasilitas lengkap dalam agama lain, itu akan memudahkan orang lain masuk Kristen. Seperti yang terjadi di dalam YouTube ini, beberapa kalangan YouTuber Kristen, netizen Kristen ini bikin konten-konten yang beritanya hangat-hangat ya, memberitakan Banser masuk Kristen ini. Entah ini bagaimana nih kelompok-kelompok Banser di Indonesia ini menanggapi ini ya. Saya ingin tahu tanggapannya Banser, tanggapannya tokoh-tokoh Sani Oye kan Banser juga gitu. Demikian juga aktivis-aktivis NU ini untuk bisa menanggapi ini loh. Di internet tuh banyak seleweran berita. Silahkan tuh kalau ingin menanggapi, tanggapi itu. Saya ingin tahu. Itu dibesar-besarkan, lagi disebut petinggi NU gitu. Ini luar biasa ya. Ya memang masalah murtad atau tidak itu memang masalah petunjuk. Tapi ini beritanya kalau dibiarkan antum itu berarti memang suka orang-orang antum masuk agama lain. Mungkin itu takdir gitu ya. Ya itu aja barangkali. Jadi ini adalah sebuah kritik terhadap orang-orang yang selalu berteriak Wahabi gitu. Sebuah kritik terhadap mereka yang selalu teriak Wahabi. Di Indonesia itu Wahabi tidak ada yang murtad. Ini ada yang murtad nih. Gimana nih? Ini perlu sekali bagi kita sekalian. Apalagi kemudian memberikan akses. Di NU itu ada sampai NU cabang NU cabang Kristen gitu. Ketika diberikan oleh Syahid Akil Syirat kepada Bapak kepolisian itu, Kapolri, Bapak Kapolri. Saya belum tahu namanya, Bapak Kapolri yang sekarang itu pernah mendapatkan predikat NU cabang Kristen gitu. Jadi aneh-aneh lah. Ini sempat dikritisi juga oleh banyak ulama ya. Termasuk yang mengkritisinya adalah Profesor Dr. Zahra ya, seorang tokoh NU itu yang pergaulannya sangat luas. Beliau NU aslinya, siapa yang meragukan Zahra itu? Dia guru besar di IAIN Surabaya, kalau tidak IAIN ya. Nah, itu guru besar dia. Dia bahkan buat semacam disertase berkaitan dengan bahsul masail. Jadi kalau dia aslinya orang NU yang banyak mengkritisi NU. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan bisa menyadarkan saudara-saudaraku yang ada di NU, bagaimana mereka ini kemudian bisa sadarlah, tidak selalu berbicara Wahabi, tapi gawangnya tidak terjaga, tidak terpelihara. Ya, siapa saja sih bisa murtad ya, siapa saja bisa murtad kalau sudah Allah mencabut petunjuknya. Tapi kita berharap seluruhnya supaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi 'ala dinik. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Sabbit qalbi 'ala dinik. Jadi tetapkan hati kami berada di atas agamamu ya Allah itu. Artinya istiqomahkan Islamku ya Allah di jalanmu. Jangan sampai aku termasuk orang-orang yang kau sesatkan. Jangan sampai aku termasuk orang-orang yang kau rugikan. Jangan sampai kau sesatkan termasuk kepada orang-orang yang kau cabut nikmat keagamaannya. Ya Allah, tetapkanlah kami, seluruh keluarga, seluruh umat Islam berada di atas jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.